asal comot doang, habis itu tinggal dipakai tanpa adanya minta izin. Mentang-mentang lagunya itu berasal dari musisi yang lain, musisi Indonesia gitu ya. Hello, what's up guys? I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lemes-lemes dong. Ayo, keep fighting. Don't give up, oke? Dan kali ini kita akan membahas mengenai topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan para K-popers, dan ini tuh emang lagi panas banget. Apa aja topiknya? Ada 2 topik untuk kali ini. Yang pertama adalah mengenai review dari mantan karyawan SM Entertainment, yang mana reviewnya ini banyakkan negatif. Dan yang kedua adalah mengenai musisi asal Indonesia yang baru-baru ini curhat nih guys kepada kita semua, di mana karyanya ini itu dipakai terus oleh variety show Korea tanpa adanya izin. Wah, parah juga sih ya kalau make-make gitu tanpa adanya izin. But wait, tahan dulu nih, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke, Cinggu, untuk pertama di sini kita akan mulai dulu membahas mengenai review dari karyawan SM Entertainment, dan reviewnya ini lebih banyak menampilkan review negatif sih sebenarnya. Jadi berdasarkan postingan di situs Deku, menurut seorang netizen lebih banyak kekurangan sih kalau kita itu menjadi karyawan di SM Entertainment. Apa aja sih kekurangan kalau kita itu bekerja di SM Entertainment? Kekurangan yang pertama adalah nanti kalau kita mau bekerja di sana itu kayak make bare kontrak. Udah pada tahu belum bare kontrak itu seperti apa? Jadi bare kontrak ini kontraknya kayak kosong gitu. Jadi kalau kontrak kosong biasanya itu kontraknya itu tanpa adanya hubungan dengan hukum. Dan menurut aku secara pribadi ya, bare kontrak ini itu lebih kayak fleksibel gitu sih, baik untuk kita sebagai karyawan ataupun kepada perusahaan. Kenapa aku dapat bilang seperti itu? Karena jujur nih guys, selama masa kuliah aku, sebelum aku menjadi YouTuber, aku itu kayak lebih sering bekerja menggunakan bare kontrak. Kenapa aku lebih suka bekerja dengan menggunakan bare kontrak? Karena kalau kita bekerja dengan menggunakan bare kontrak, kita itu nggak akan terikat dengan perjanjian apapun. Kalau kontrak pada umumnya biasanya sih itu ada perjanjian. Misalnya, apakah kalian akan bekerja di sana selama 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun kah? Dan kalau kalian memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu sebelum kontrak kalian berakhir, nantinya kalian itu akan membayar denda. Ada kaitannya dengan hukum nih guys. Tapi berkontrak ini sih lebih banyak resiko kepada pegawai. Resikonya apa aja nih? Kalian itu dapat dikeluarkan dari perusahaan itu kapanpun perusahaan itu mau. Jadi kalau kalian mau bertahan di perusahaan itu emang harus mempertahankan kinerja kalian. Kalau kalian nanti kinerjanya kurang bagus, ya udah sih, kalian tuh dapat dikeluarkan dari perusahaan dengan cepat. Jadi kayak itu sih mirisnya. Dan selain itu nih guys, kekurangan yang lain adalah tingkat resign karyawannya pun juga sangat tinggi. Terus habis itu bayarannya juga rendah dan diharapkan dapat bekerja melebihi waktu kerja. Dan kalau untuk kelebihan sih, bekerja di SM Entertainment itu adalah karyawan ini bisa mendapatkan album artisnya yang sebenarnya sudah ditandatangani oleh manajer. Terkait hal itu, berikut adalah beberapa komentar dari netizen Indonesia. Coba kita kepoin bersama-sama ya, gimana sih respon dari netizen Indonesia melihat tentang postingan ini. Kok berasa ada yang ingin menjatuhkan SM Entertainment? Gak mungkin banget sih kalau orang dalam, masa mau menjatuhkan ladang pekerjaannya sendiri atau mantan karyawan kali? Aku kira sih dia itu mantan karyawan guys, I think so. Sebuah pemikiran, sementara di saat yang bersamaan ada ex-manager di SM bisa bikin agensi setelah resign. Wow. Oh yang itu ya, aku tahu Pak. Yes, I know. Tapi ya kita nggak usah bawa itu ya. Nanti kita disebut fitnah guys. Karena ini kan cuman opini doang ya. Kalau opini dimasukkan ke sini, wah bahaya banget. Lalu kenapa sih Pinkan ini dapat beropini bahwa di sini ada yang pengen menjatuhkan SM Entertainment karena yang direview oleh netizen tadi itu kan keburukannya doang. Jadi kalau keburukan terus direview berarti secara tidak langsung di sini pengen menjelekkan nama dari SM Entertainment, right? Lalu sekarang kita akan lihat pendapat yang kedua. Ini tuh dari Doci, yang mana Doci ini kayak membahas atau memberikan komentar mengenai tanda tangan yang dibantu oleh manajernya. Langsung aja kita baca. Ya masuk akal sih kalau sebagian album ditandatanganin sama manajer atau karyawan. Gila aja sih kalau idol ngetandatanganin beribu-ribu albumnya. Bener banget nih. Ya kayak mikir juga sih guys. Apalagi kan banyak nih idol K-pop, grup-grup K-pop itu kan mendapatkan million seller untuk albumnya. Jadi kalau mereka menandatangani 10.000 album, 100.000 album, 1.000.000 album, itu sampai kapan? Nggak kelar-kelar kerjaannya. Sedangkan mereka ini kesibukannya banyak. Belum promosi di sana, belum promosi di sini, habis itu pemotretan juga, ada yang sibuk syuting juga, mungkin syuting drama, habis itu mereka juga nanti kan ke dating gitu kan. Kalau mereka nanda tanganin album itu berapa hari guys. Jadi kalau
seandainya mereka dibantu mungkin oleh manajernya atau nggak dibantu oleh mesin, itu kan ya kayak masuk akal juga sih. Karena di tempat aku aja nih, di sekolah aku, itu biasanya tanda tangan kepala sekolah juga tidak tanda tangan secara langsung gitu. What I mean, itu tanda tangannya biasanya kayak bentuk apa sih? Yang udah distempel gitu guys. Jadi tinggal pang, kelar semuanya. Habis itu ini dari Jenny, dia mantan karyawan SMK. Di SM itu loh gaji karyawannya lebih besar dari agensi lain. Terus mereka juga dikasih fasilitas mewah, liburan dan resort, diantar pulang kalau lembur, tunjangan keluarga atau pensiun, hadiah ulang tahun, kelahiran, dan lain-lain. Karyawannya aja itu masuk jam 10 pagi, tujuannya itu supaya mereka punya banyak waktu untuk istirahat. By the way, ini dapat tidak di mana ya? I don't know sih. Aku belum pernah baca. Dan sekarang kita akan baca bagaimana respon dari yang lain. Ini dari Selfie. Nah, ini karyawannya juga dapat fasilitas dari SM. Masalah gaji kecil tuh sebenarnya udah lama banget. Terus dibilang kecil juga karena jam kerja yang katanya lebih lama. Mungkin karena itu nuntut kenaikan gaji. Karyawan apa dulu nih yang dimaksud? Kita kerja di perusahaan itu ada tingkatannya loh. Kalau karyawan yang posisinya rendah alias kerja kasar, ya mana mungkin dapat fasilitas mewah, liburan di resort, diantar kalau lembur, dapat tunjangan, dapat pensiun, dan lain-lain. Mungkin itu hanya untuk karyawan yang posisi atau jabatannya tinggi. Benar juga sih. Jarang banget sih kalau ada karyawan biasa itu dapetin fasilitas yang mewah. Rata-rata yang dapetin hal itu pasti karyawan yang jabatannya tinggi. Terus mengenai gaji, sebenarnya berapa sih gaji di SM Entertainment? Di sini aku telah mengumpulkan beberapa data. Misalnya kita lihat dari versi Korea Roommate. Untuk gaji per tahun nih, gaji per tahun guys. Big Hit itu gajinya bisa sampai 29,47 juta Korea won. Kalau di JYP itu 26,4 juta Korea won. Habis itu kalau di SM ini paling tinggi 30,32 juta Korea won. Dan untuk di YG itu gajinya adalah 29,47 juta Korea won. Dan sekarang kita akan melihat data dari sumber yang lain. Ini datanya aku ambil dari ini K-pop. Kalau di ini K-pop sendiri itu membahas bahwa Big Hit ini gaji per tahunnya adalah 42,77 juta won. Lebih tinggi ya. Dan untuk di YG Entertainment 40,51 juta won. Dan untuk di SM itu gajinya adalah 37,46 juta won. Dan untuk di JYP Entertainment gajinya adalah sebanyak 36,22 juta won. Dan berikut ini adalah data dari Grade ID. Kalau di Grade ID sendiri itu mengatakan gaji karyawan SM Entertainment katanya dibedakan berdasarkan beban kerja dan juga jenis kelamin. Nah, gaji karyawan laki-laki SM Entertainment per tahunnya itu mencapai 40.608.000 Korea won, atau setara dengan 37.765,44 dolar. Kalau dirupiahkan itu bisa mencapai 523.995.480 rupiah untuk per tahun. Oleh karena itu, per bulan pegawai laki-laki SM Entertainment itu akan digaji sekitar 43 jutaan. Wow, banyak banget sih. Dan kalau gaji untuk karyawan perempuan itu beda lagi sama gaji karyawan laki-laki. Gajinya bisa mencapai 33.684.000 Korea won. Atau ini tuh setara dengan 31.326 dolar. Kalau dirupiahkan, ya bisa sekitar 431 jutaan untuk per tahunnya ini guys. Ya kalau untuk per bulannya kira-kira bisa lah 35.980.000, 36 juta lah. Itu untuk gaji karyawan perempuannya per bulan, 36 jutaan. Dan kalau di JYP Entertainment ini juga sama kayak SM Entertainment, gaji karyawan laki-laki dan juga perempuan itu beda. Kalau untuk karyawan laki-laki itu bisa hanya mendapatkan 39.510.000 Korea won untuk per tahun. Kalau didolarin bisa 36.744 dolar. Kalau dirupiahin lagi gajinya berapa? Gajinya itu bisa mencapai 506 jutaan per tahun. Kalau untuk per bulan ya biasalah 42 jutaan gitu guys. Sedangkan untuk karyawan perempuan ini beda lagi gajinya. Untuk karyawan perempuan itu per tahun adalah 36.545.000 Korea won, atau kalau didolarin mencapai 33.986, atau kalau dirupiahin lagi jumlahnya adalah 468.508.000-an. Dan untuk per bulan itu bisa mencapai 39 jutaan rupiah. Banyak banget sih. Dan untuk YG Entertainment ini juga sama kayak JYP dan juga SM. Itu laki-laki sama perempuan pasti beda. Kalau untuk laki-laki gajinya adalah bisa mencapai 39 juta Korea won atau setara dengan 36.270 dolar. Ya kalau setahun bisalah mendapatkan 500 juta rupiah gitu. Dan untuk per bulannya bisa 41 jutaan guys. Banyak sih. Untuk karyawan perempuan sendiri itu gajinya adalah sebanyak 30 juta Korea won atau setara dengan 27.900 dolar. Ya kalau dirupiahkan bisa mencapai 384 jutaan rupiah untuk per tahun. Kalau per bulannya bisa mencapai 32 jutaan gitu guys. Dan ada informasi tambahan, gaji yang telah aku sebutkan di atas itu merupakan gaji untuk karyawan biasa. Sedangkan untuk eksekutif
mulai dari Vice President, habis itu Direktur hingga CEO akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Tolong dicatat, gaji-gaji yang aku sebutkan tadi itu untuk gaji karyawan biasa. Pinter banget. Dan mengenai Big Hit sendiri aku nggak mendapatkan datanya, soalnya di Grid ID juga nggak disantumin. Jadi I don't know about Big Hit Entertainment. Mungkin ada yang bisa menambahkan, langsung aja komen di kolom komentar. Dan aku juga udah mencari lanjut mengenai informasi bagaimana sih pengalaman dari orang-orang saat bekerja di SM Entertainment. Dan aku juga mendapatkan sebuah artikel, di mana artikel ini dirilis pada tahun 2017. Nah, dalam postingan di portal komunitas online, beberapa tangkapan layar ulasan karyawan diposting tentang SM Entertainment mengungkapkan pro dan kontra bekerja di sana. Beberapa saat ini adalah mantan karyawan dari SM Entertainment dan telah meninggalkan ulasannya di Job Planet. Buat yang belum tahu apa itu Job Planet, jadi Job Planet ini itu merupakan sebuah platform atau website yang sama dengan Glassdoor dari Amerika. Jadi di situs tersebut kita sebagai karyawan atau mantan karyawan dapat meninggalkan ulasan bagaimana sih rasanya bekerja di tempat tersebut gitu loh guys. Dan di Job Planet sendiri, SM Entertainment mendapatkan rating 2,5. Dan sampai sekarang sama kok, ratingnya tetap 2,5. Itu tahun 2017 2,5, di tahun 2020 juga 2,5. Dan aku juga udah mencari beberapa agensi, misalnya kayak JYP, itu juga ratingnya sama kayak SM Entertainment 2,5. Dan untuk YG juga sama, ya 2,4, selisih cuma 0,1 poin. Which mean ini dapat menunjukkan kepada kalian semua bahwa tidak hanya SM Entertainment yang memiliki pro dan kontra saja, tapi yang lain juga memiliki hal yang sama. Dan sebagian besar ulasan yang dibagikan dalam postingan di portal komunitas online tampaknya menunjukkan beberapa kerugian bekerja di SM Entertainment. Khususnya adalah gaji rendah dan juga diperlakukan secara tidak adil. Menurut ulasan, SM Entertainment hampir tidak memberikan tunjangan karyawan dan gaji mereka sangat rendah mengingat ukuran perusahaan. Lebih lanjut, semua karyawan menyebutkan bagaimana artis di agensi terus dipuji dan diperlakukan seperti bangsawan, terutama jika mereka berhasil. Namun, jika artis tidak melakukannya sebaik yang diproyeksikan, karyawan akan dimarahi dan juga disalahkan. Tapi di balik sisi negatifnya ada juga sisi positifnya nih guys kalau kita bekerja di SM Entertainment. Yang pertama adalah SM Entertainment merupakan sebuah pekerjaan impian bagi para penggemar idol, terutama karena para idol juga cukup sering nih berkeliaran di gedung. Yang kedua, adanya tentang struktur komunikasi horizontal di SM Entertainment, dan juga bekerja di SM Entertainment akan membuka banyak sekali nih guys jalur karir. Oke Cinggu, tadi kita sudah membahas mengenai SM Entertainment, itu panjang banget pembahasannya. Gimana nih? Sekarang kalian udah terbuka kan bahwa sebenarnya dimanapun kalian bekerja itu pasti akan ada sisi positif dan juga negatif. Begitu juga di saat kalian bekerja di SM Entertainment, itu pasti nantinya akan ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Dan perlu kalian pahami, ini itu merupakan realita kehidupan. Jadi tidak semua hal yang kalian lihat bagus selama ini emang bagus banget. Kalau kalian sudah masuk dalam perusahaan itu, seberapa besarnya perusahaan itu pasti nanti kalian akan mendapatkan hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang negatif. Kenapa aku dapat bilang seperti itu? Karena aku di sini telah memiliki banyak sekali pengalaman kerja di berbagai hotel dan juga perusahaan. Jadi aku dapat tahu gimana sih rasanya di sini, rasanya di situ, pasti ada sisi positif dan juga negatif. Dan hal itu adalah hal yang wajar kalau kalian itu mulai bekerja. Gitu guys. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datanya dari Ardhito Pramono yang telah curhat bahwa lagunya ini sering dipakai tanpa izin oleh variety show di Korea sana. Nah, salah satu penyanyi asal Indonesia yaitu Ardhito curhat karena lagunya ini sering diputar di program televisi Korea. Dalam unggahan story di Instagram, penyanyi Ardhito Pramono menuliskan keluh kesahnya terkait lagunya yang dianggap sering diputar sebagai background musik di berbagai program di Korea Selatan. Curhatan ini didasari karena saking seringnya lagunya dipakai sebagai background, namun tidak adanya izin dari pihak televisi maupun program terkait kepada dirinya. Dia juga menyebutkan bahwa awal-awal lagunya dipakai sebagai background, dirinya merasa senang dan mempunyai kebanggaan karena karyanya bisa didengar dan diputar secara global. Dari curhatan ini, Ardhito juga menyayangkan pihak televisi maupun program terkait yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Seakan-akan lagu miliknya tersebut sudah seperti lagu yang beredar tanpa memiliki copyright dan menjadi overused. Dan buat yang penasaran story dari Ardhito kayak gimana, langsung aja aku bacain. Di sini dia menuliskan nih, sering banget dapat info kalau lagu gue dipakai sama BA-nya Korean Variety Show. Nggak ngerti. Izin enggak, ada omongan aja enggak. Kalau udah ngomong ke publisher, pasti dijawab, nanti kita cari ya pakai lagunya. Begitu mulu nih, kayaknya lagu gue udah jadi public domain Korea. Seperti Free BMG Music for Your 80 Show. Ya sudahlah, ingin hati annyeonghaseyo, apa adanya. Assalamualaikum. Ada yang kayak nge-DM si Ardi bilangnya, laporin bang gitu, biarkan jadi kemaslahatan umat kencanayo. I also noticed better
on one of each episode 3 meals a day from the beginning till the end of the show. Nggak cuma di situ, banyak banget variety show bersama dedek bayi yang pakai Say Hello, Superstar, 925, semuanya sih. Awalnya senang tapi lama-lama kok lagu gue kayak overplay ya. Seperti semakin ku kejar, semakin ku jauh. Song yang kita suka lihat di TV aja itu udah minta izin loh. Set. Jadi itu adalah curhatan dari seorang Ardhito Pramono yang mana di sini karyanya itu sering dipakai nih tanpa izin oleh pihak variety show di Korea sana. Sebenarnya harus minta izin sih guys. Kenapa harus minta izin? Karena guys gini, yang namanya karya itu kan sudah dibuat dengan sangat sulit. Bener nggak? Untuk menciptakan karya, apalagi karya musik, ngebuat lagu itu bukan sesuatu hal yang mudah loh, sulit banget. Dan kalau Kak Ardhito di sini kecewa ataupun marah sama pihak variety show-nya ya, itu menurut aku adalah hal yang wajar gitu ya. Karena di sini mereka cuman asal comot doang, habis itu tinggal dipakai tanpa adanya minta izin. Mentang-mentang lagunya itu berasal dari musisi yang lain, musisi Indonesia gitu ya. Terus mereka bisa seenaknya pakai tanpa adanya izin terlebih dahulu, kan itu nggak bagus banget. Dan sebenarnya pihak dari variety show Korea juga nggak sulit banget sih kalau mau menghubungi Ardhito. Itu kan bisa menghubungi lewat direct message, lewat email, lewat manajer kah, banyak banget. Tapi jujur aku sangat salut banget dengan Kak Ardhito. Kenapa? Karena ini membuktikan sekali lagi bahwa karyanya itu emang benar-benar bagus dan juga wow. Karena sampai diputar sering banget oleh variety show Korea. Wah gila nggak sih? Gila. Bangga dong sebagai orang Indonesia, pasti bangga melihat musisi asal Indonesia itu ternotis dan juga sering banget dipakai karyanya untuk dipakai menjadi back sound di sebuah variety show, tapi tanpa adanya izin yang jelas gitu ya. Harus izin dong, apalagi karyanya ini wow dan juga bagus. Masa sih tinggal comot dan juga pakai karena enak denger? Harus minta izin dulu dong. Namanya juga sopan santun gitu ya. Harus minta izin. Ya kita berharap saja semoga dengan adanya speak up dari Kak Ardhito ini tuh dapat membuka hati dari para pembuat variety show di sana. Kalau mau memakai karya dari orang lain termasuk karya dari Kak Ardi, itu harus minta izin dulu. Oke? Dan kalau kalian sendiri sebagai netizen bagaimana melihat hal ini, langsung saja komen di kolom komentar. Apakah kalian sini bangga dengan Kak Ardhito atau bagaimana? Langsung saja komen ya guys. Oke, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.